puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
Mari jemaat Tuhan saja katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Angkat tanganmu, angkat hati. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku. Lagi-lagi bagi Yesus, segala puji, segala puji. Yesus, segala hidupku sebagai segala puji, segala puji, segala hormat, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus. Semuanya siap bersorak bagi Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kasih salam kiri kanan depan belakang, katakan bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa. Firman-Mu. Come on. Tepuk tangan bersama-sama bagi saudara. Yes. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang-Mu menyinari penuh kepastian, sebab ku yakin akan bersamaku. Oh yeah. Katakan imanku besar di dalam-Mu. Ku percaya ajar perbuatanmu. Yes. Seluruh hidupku. Yang terbaik bagiku. Bersama kita katakan, kami tak takut. Bersama angkat tanganmu, angkat tanganmu.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang-Mu menyinari langkahku. Sebab jalan penuh kepastian, sebab ku yakin Engkau bersamaku. Bersama kita katakan imanku, imanku besar di dalam-Mu, percaya ajar kekuatanku, ku yakin yang terbaik bagiku. Di depanku sebabku, di depanku ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Dan memuliakan-Mu, Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Mari musik memuji Tuhan kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Di pihakku, hancurkan semua musuhku. Meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Coba Tuhan saja katakan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Bersama ku angkat, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Atas hidupku, berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, kembali. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita tetap bersyukur kepada Yesus. Haleluya.
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak, tinggikan haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak, kami mau tinggikan haleluya. Mari angkat tangan bersama, sorak haleluya, soraklah, soraklah haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, oh haleluya. Bersama kita nyatakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, oh kami mau bersorak, tinggikan namamu haleluya. Bersama kita angkat tangan, oh sorak haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh sorak haleluya, soraklah haleluya, oh sorak, sorak haleluya, soraklah haleluya, oh haleluya, oh soraklah haleluya, oh haleluya. Sorak haleluya, bersama kita katakan, soraklah, oh hey, sorak haleluya, soraklah, semuanya sorak haleluya, soraklah haleluya, oh haleluya, sorak haleluya, soraklah, hey, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam
Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Engkau Bapa yang mendengar setiap hari. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Bapa Kau mendengar seru
Coba dengarkan dan lihat semua ke depan. Anda dan saya statusnya adalah anak Tuhan. Amin. Anda sekarang ada di rumah Bapa. Bayangkan sekarang tempat ini adalah rumah Bapa. Apa yang tidak ada di rumah Bapa? Mujizat ada, kasih karunia ada, damai sejahtera ada, berkat finansial juga ada. Ingat, harus sadari, Anda anak Tuhan. Anda tinggal mengambil fasilitas itu. Anda tidak meminta pun, Bapak tahu kebutuhanmu. Bapak tahu apa yang kau inginkan hari ini. Tapi dari seorang anak butuh respon. Di dalam nama Tuhan Yesus saya ambil mujizat untuk kesembuhan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya ambil mujizat untuk damai sejahtera. Saya ambil mujizat ini, saya ambil ini, saya ambil ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu bagianmu sebagai anak. Amin. Amin. Anda dan saya sudah harus memahami posisi ini. Firman Tuhan yang betul, mintalah. Tetapi di saat Bapak dan Ibu sudah memahami sebagai anak, itu posisimu bukan lagi minta, tetapi tinggal ambil. Karena apa yang kamu punya, anak punya. Amin. Semua angkat tanganmu. Apa yang kau ambil sekarang dari rumah Bapa di surga itu ambil. Tuhan, saya ambil mujizat hari ini, mujizat kesembuhan, ambil. Tuhan, hari ini saya butuh promosi, ambil promosi itu. Seluruh jemaat Tuhan yang lagi ujian hari ini, yang mengubah statusnya, di dalam nama Tuhan Yesus, ambil itu. Maka di dalam Tuhan Anda tidak punya kekurangan lagi. Karena bagianmu sudah jadi anak, bukan lagi peminta-minta. Katakan amin. Katakan amin. Ambil semua. Kalau Bapak dan Ibu hari ini mau mengambil supaya Tuhan memberikan generasi baru, ambil itu. Anda tidak perlu lagi kecewa dengan Tuhan. Amin. Bagian yang terluka itu bukan bagianmu sebagai anak, tapi bagianmu akan selalu damai sejahtera. Mari semua lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, maka Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lagi katakan dengan semangat. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Yes. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang. Katakan
hari ini. Pegang itu, percayakan itu pada Tuhan. Bukan percayakan kepada nalurimu, akalmu, orang lain. Tapi hari ini mujizat itu sudah kau terima. Karena itulah janji Bapa terhadap anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Silakan duduk. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Iya, apalagi yang dapat door prize harus lebih semangat ya. Haleluya, amin. Halo, amin. Ya. Baik. Anak-anak boleh dibawa ke belakang? Nah, siapa petugas? Supaya tidak ada tandingan saya ya. Halo, amin. Ya. Semua duduk dulu baru saya bawakan firman. Baik. Kita masuk dalam tuntunan firman Tuhan. Yuk buka bahan. Ya. Hari ini kita berbicara tentang terima mujizatmu. Katakan amin. Siapa butuh mujizat? Siapa yang membutuhkan mujizat? Amin. Ingat, mujizat terbesar dalam hidupmu dalam keselamatan. Yang lain itu hanya bonus. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah memberikan padamu itu keselamatan, hidupmu itu sudah sempurna. Katakan amin. Jadi sekalipun duitmu kurang, hidupmu sudah sempurna. Kalau mungkin hari ini jajanmu kurang, anak-anak sekolah, halo? Angkat tangan dulu anak sekolah. Ya Pak, jajanku hari ini hanya makan bakso aja Pak, tanpa mie. Ingat, mujizat terbesar sudah kau terima, keselamatan. Amin. Halo, amin. Baik, kita baca yuk. Yang kita bisa melihat Lukas 5 ayat 1-4 itu, ingat, Yesus yang berinisiatif untuk memberikan mujizat. Anda dan saya tidak punya peluang, tidak punya kekuatan, tidak punya kebenaran untuk melakukan mujizat. Bahkan tidak ada inisiatif kita untuk melakukan mujizat. Karena sekali lagi, mujizat itu produknya sorga masuk ke bumi. Katakan amin. Halo, amin. Lebih semangat. Kalau saya katakan amin, suaranya harus lebih keras, lebih kencang. Amin. Kurang, amin. Lebih lagi, amin. Nah, jangan sampai menghadiri Natal di sana semangat, sini jadi loyo. Saya tidak terima. Ya, harus lebih semangat lagi. Yuk kita baca yang pertama. 1, 2, 3. Belum semua baca. Harus lebih keras dari yang tadi. Mulai dari ayat pertama lagi. 1, 2, 3. Amin. Ingat, tempat itu juga selalu inisiatifnya Tuhan. Ingat, semua tempat itu juga adalah inisiatifnya Tuhan. Kalau gereja ini ada bukan inisiatif saya, tetapi tempat ini ada inisiatifnya Tuhan. Ayat yang kedua, lagi 1, 2, 3. Dua perahu, padahal perahunya banyak di tempat itu. Bisa paham? Nelayan saat itu sangat banyak, tapi Tuhan hanya pilih 2 perahu. Kenapa bukan 3? Kenapa? Maka angka pun, jumlah pun ikut inisiatifnya Tuhan. Katakan amin. Bukan masalah angkanya besar atau kecil, tapi angka itu berasal dari siapa? Kalau penentuan angka itu datangnya dari Tuhan, pasti tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin. Ayat 3, yuk baca lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3.
Kalau Tuhan yang sudah memilih seseorang, itu tepat. Banyak manusia saat itu kan? Banyak murid juga saat itu kan? Tapi kenapa harus tertuju kepada Simon? Makanya di dalam Tuhan, Tuhan akan selalu menetapkan dalam hidupmu itu orang-orang yang tepat. Gak usah Anda memilih, Tuhan yang akan menetapkan itu. Pak, yuk lebih keras lagi 1, 3. Nah lihat, orang kalau sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, maka orang itu harus merespon apa yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun itu tidak masuk akalnya. Waktu Yesus mengatakan kepada Simon, bertolak ke sana, akalnya Simon tidak nyambung, ilmunya nelayan Simon tidak nyambung. Ya, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Itu siang bolong, tidak mungkin lagi ada ikan. Ingat, coba perhatikan. Orang yang sudah dipilih Tuhan, itu berarti orang itu menerima kasih karunia. Di saat orang itu sudah dipilih Tuhan, berarti orang yang dipilih itu hanya tinggal merespon apa yang dikatakan Tuhan. Karena semua rencana Tuhan padamu tidak pernah ada yang salah, pasti tepat. Waktu Tuhan mengatakan, tebar sebelah kiri, pikirannya Simon sebelah kanan. Tapi Simon tetap melakukan itu. Ya, ingat sekali lagi, dalam semua peristiwa ini, Yesuslah yang berinisiatif. Satu-satunya, tanpa peranan, tanpa minta pendapat dari orang lain. Maka lihat, ikan yang tadi tidak ada menjadi sangat banyak. Sampai ya jalannya hampir sobek. Kenapa dikatakan tidak sobek? Kalau sobek berarti ikannya kabur kembali. Hampir sobek. Kenapa setiap kata di Alkitab itu selalu detail? Karena semua rencana Tuhan baik dengan perkataannya itu detail padamu, tidak ada yang kurang. Amin. Senyum dulu kanan kiri. Kita memang sama-sama panas ini. Tapi saya berharap jangan gara-gara panas itu Anda terganggu. Halo? Nah, ya. Yuk kita baca lagi. Lukas 5 ayat 5 sampai 8. Ya, Lukas 5 ayat 5. Di situ Yesuslah penyelesai masalah. Ngomong kanan kiri, Yesus penyelesai masalah. Kurang semangat. Seperti itu. Semangat dong. Pertama ngomong kanan kiri. Yesus inisiatifnya mujizat. Yang kedua, Yesus penyelesai masalah. Amin. Halo, amin. Ingat itu, sadar. Dan Tuhan bisa pakai untuk menyelesaikan masalahmu juga orang lain. Tapi di saat ada masalah, fokus pertamamu, utamamu, jangan ke orang lain. Karena Anda sudah harus sadar, penyelesai masalah yang paling sempurna hanya Yesus. Nah, Yesus bisa pakai orang lain untuk menyelesaikan itu. Tapi sumber penyelesaian masalah itu adalah Yesus sendiri. Yuk kita baca Lukas pasal 5 ayat 5 FHYH 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, kemarin semalam-malaman kami bekerja keras dan seekor pun tidak kami peroleh, termasuk ikan seluang yang kecil juga gak dia dapat. Ya. Halo, amin. Lanjut. Tetapi karena guru menghendakinya, kami akan mencoba. Simon tidak ada pilihan kan? Betul tidak? Jadi waktu dia lakukan itu dia hanya bisa sekedar mencoba. Ya kalau dapat, ya nggak apa-apa. Kalau dapat, wow, pasti begitu. Makanya dia memanggil Yesus itu masih sebatas guru. Ada khotbah yang lain. Ya, coba perhatikan lagi sini. Jadi waktu Simon Petrus mengatakan guru, berarti levelnya sama seperti Ibu Erna. Guru, amin. Dia hanya sedikit lebih pintar dari muridnya. Simon melihat Yesus itu hanya sebatas guru, lebih pintar sedikit di atasnya.
Kenapa sampai Simon punya pengertian seperti itu? Karena Simon lebih berpengalaman. Yang nyuruh tebarkan jalan itu anak tukang kayu. Bisa paham? Simon sudah berpengalaman dalam hal menangkap ikan. Jenis ikan, cuaca seperti apa, iklim seperti apa. Simon Petrus sudah mengalami pengalaman. Dan sudah ada di dalam bidang itu bertahun-tahun. Yang nyuruh Simon tebarkan jalan. Yang nyuruh itu anak tukang kayu. Nyambung gak dengan orang nelayan? Perhatikan, nyambung tidak? Itu membuat makanya Simon itu guru. Ya, jangan sampai Tuhan yang kau tahu hari ini, pengetahuanmu kepada Yesus itu jangan hanya sampai sebatas guru. Jangan. Kalau pengenalanmu hanya sebatas guru, itu yang membuat engkau juga sulit untuk menerima mujizat. Amin. Nah, itu yang Yesus mau ajar kepada Simon. Jadi goalnya bukan masalah ikan itu yang tidak ada menjadi ada, bukan. Tapi nanti lihat goalnya, bagaimana respon, bagaimana cara berpikirnya Simon itu berubah. Ya, perubahan. Ayat 7, ada ayat 7. Ya, 1, 2, 3. Mereka berseru minta bantuan kepada teman-teman mereka di perahu yang lain. Tidak lama kemudian kedua perahu itu syarat dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Simon mulai kaget. Yang tadi pikirannya ini anak tukang kayu, ini hanya sebatas guru. Waktu disuruh ditabur yang tidak masuk dengan pengalamannya, ternyata hasil dari situ ikan berlimpah. Halo? Mujizat itu hanya inisiatifnya Tuhan. Tapi orang yang menerima mujizat boleh start awal engkau mengenal dia sebagai guru, tetapi selanjutnya tidak boleh. Amin. Hampir tenggelam. Ya, ayat 8. Yo, 1, 2, 3. Ketika Simon menyadari apa yang telah terjadi, ia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Ya Tuhan." Sebelum ikan dapat apa dipanggil Yesus? Guru. Setelah sudah dapat apa? Ya Tuhan. Ada pengakuan yang lebih tinggi, betul? Lanjut. Tinggalkanlah kami. Ingat, ini cara berpikirnya Simon. Yang ujung-ujungnya kasih karunia Tuhan turun padanya melalui mujizat. Simon akhirnya mengintimidasi diri, tinggalkan kami. Itu gak boleh. Karena Simon tertuju kepada kelemahannya, Simon tertuju kepada pribadinya yang berdosa, Simon tertuju kepada penilaiannya yang tidak standar dengan guru, makanya Simon mengintimidasi dirinya. Dan itu cara berpikirnya iblis. Anda dan saya tidak boleh mengintimidasi diri. Katakan, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Amin. Nah, Simon, tinggalkanlah kami. Seolah-olah jawaban Simon benar, padahal jawaban Simon Tuhan tidak suka. Lanjut, 1, 2, 3. Saya orang yang penuh dosa dan tidak layak Tuhan dekati. Ini respon. Ingat sekali lagi, waktu Simon belum mendapatkan ikan, ada perintah dari Yesus, tebarkan jalamu. Simon responnya, itu anak tukang kayu, tidak nyambung. Tapi karena dia naik satu level dengan saya, guru yang harus saya hormati, mau gak mau saya tebarkan. Tapi waktu ikan sudah ada, respon Simon beda lagi, bukan lagi guru, naik. Ya, naik. Artinya, ya Tuhan. Tetapi akhirnya, berkat yang dia dapat, ingat, iblis juga bisa pakai itu untuk mengintimidasi dirinya. Dan Simon mengintimidasi dirinya. Saya orang berdosa, saya penuh dosa, saya tidak layak mendekati
tinggalkan kami. Saya bertanya, waktu Yesus ketemu pertama dengan Simon, apakah Yesus ngomong begitu sama Simon? Halo? Ada Yesus ngomong seperti itu? Gak ada. Amin. Maka coba perhatikan lagi. Semua anak Tuhan, angkat tangan dulu. Siapa anak Tuhan? Angkat tangan. Kau penerima warisan. Gak perlu kamu susun proposal ke orang tuamu. Kamu pasti penerima warisan karena kau anak kandung. Amin. Jadi gak usah mikir. Warisan itu Anda gak mikir pun itu sudah bagianmu. Karena kau anak Tuhan. Katakan, saya anak Tuhan. Punya warisan. Mana Pak, mobil saya nggak ada, tanah saya. Bukan itu saya maksud. Halo, amin. Nah coba perhatikan, status sebagai anak ini luar biasa. Kemarin saya dengan ibu dengan Otniel itu makan satu tempat di Gurun ini. Saya udah kondisi lapar, tapi ada anak-anak berteriak-teriak tempat makan itu, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Saya dalam keadaan lapar, kalau ada bakso bisa saya lebar. Betul tidak? Halo? Kondisi teriak sana, teriak sini, teriak sana. Tapi kenapa kekesalan saya ini saya tidak lemparkan bakso ke anak itu? Itu kalau bakso, kalau sendoknya. Kenapa saya tidak berani? Karena ada bapaknya di sini. Bisa Pak? Walaupun saya lihat bapaknya itu kecil, cuma saya bilang, jatuh dia. Tapi saya tidak berani marahi bapak anaknya. Halo? Halo? Siapa yang bisa memarahimu? Siapa yang bisa membentakmu? Setan sekalipun tidak akan berani. Kenapa setan itu tidak berani? Karena ada bapakmu. Siapa bapakmu? Yesus. Amin. Itu statusmu sebagai anak. Gak ada yang bisa menjatuhkanmu. Gak ada yang bisa melawanmu. Gak ada yang bisa merongrongmu. Gak ada yang bisa mengintimidasimu. Sekalipun itu mungkin datang dari orang-orang, oh kamu ini, kamu. Gak ada yang bisa menjatuhkanmu. Amin. Seperti saya tadi. Saya lihat bapaknya, kurus saja. Ya, mungkin tulangnya cuma segini. Kalau saya tampar itu dengan tangan kanan, pak, masuk UGD. Saya tampar dengan tangan kiri, tak, masuk dalam liang kubur. Tapi saya nggak berani. Saya nggak berani bentak anaknya itu karena bapaknya ada. Paham ini? Halo, ngomong lagi kanan kiri. Saya ini anak Tuhan. Nah itu dong. Kau istimewa di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah coba perhatikan lagi. Tuhan itu bisa bekerja dan memberi mukjizat melalui masalah. Coba perhatikan. Tuhan itu, Yesus itu, Bapa itu juga bisa bekerja memberikan mukjizat padamu kalau kamu anggap itu masalah. Kalau ada orang lagi sakit, Anda hari ini bisa mengatakan itu masalah bagimu, betul? Betul tidak? Tapi selama penyakit itu bukan Anda yang membuat, tenang saja. Tenang saja. Karena perkembangan zaman sekarang, berbagai jenis penyakit pun itu berkembang. Kita tidak bisa melihat, bahkan virus, bakteri, itu mata kita aja nggak bisa lihat. Tapi itu ada di depan kita ini semua. Halo, perhatikan. Masalah itu semua masalah. Tapi coba perhatikan. Bapak yang kau punya, sekalipun ada masalah, justru di dalam masalah itu Tuhan bisa kasih mujizat padamu. Kurang semangat. Halo? Halo? Sekali lagi. Apapun yang kau anggap hari ini masalah bagimu, selama Anda bukan pencetus masalah itu, kalau masalah itu datangnya dari orang lain, masalah itu mungkin sakit penyakitmu hari ini,
Kesalahan mungkin hari ini banyak utang karena engkau kemarin-kemarin itu tidak bisa mengatur keuangan. Itu juga Tuhan tahu. Masalah suamimu hari ini juga Tuhan tahu. Masalah istrimu juga hari ini Tuhan tahu. Dan kalau engkau anggap itu semua jadi masalah, coba perhatikan. Melalui masalah itu juga Tuhan bisa memberikan mukjizat padamu. Saya sudah ngomong keras tuh. Amin. Apa perlu saya ulang lagi ketiga kali? Lebih semangat lagi. Melalui masalah itu Tuhan bisa membuat di dalam masalah itu jadi mukjizat padamu. Tepuk tangan ke Tuhan. Amin. Maka lihat, nggak perlu kau jatuh gara-gara ada masalah. Nggak perlu kau meninggalkan Tuhan gara-gara ada sakit penyakit padamu. Nggak perlu kau drop down kalau ada masalah rumah tangga. Jangan. Karena melalui semua peristiwa itu Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Nah, lihat ya. Bekerja seharian tidak ada hasil. Itu kondisi Simon. Penyebabnya apa? Karena cara berpikir Simon itu salah. Cara pandang dia itu salah. Dia hanya memiliki standar cara berpikir pandang hanya pada pengalamannya. Di atas pengalamanmu itu masih ada Tuhan. Amin. Sehebat-hebatnya, mau seperti apapun pintarmu, pintar saya, mau gelarnya sebanyak apapun, di atas kepintaranmu, pengalaman itu masih ada kepintarannya Tuhan. Nah, Simon saat itu hanya terfokus kepada kepintaran dan pengalamannya. Cara berpikir dia itulah yang salah. Nah, bagaimana mungkin seorang tadi tukang kayu mengajar seorang nelayan tentang cara menangkap ikan? Kalau mungkin Yesus itu Simon kenal bahwa dia anak nelayan, bapaknya nelayan, Simon mungkin pasti bisa menerima. Tapi anak tukang kayu mengajari orang nelayan sudah berpengalaman, gak mungkin. Kenapa? Ya karena memang pengenalan Simon terhadap Yesus hanya sebatas guru. Coba perhatikan. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu sudah berapa lama jadi orang Kristen, orang percaya. Tapi dalam setiap menghadapi masalah, kalau engkau anggap Tuhan itu hanya sebatas guru, tidak akan ada pengaruh padamu. Tidak akan ada. Itu yang membuat engkau letih lesu dalam semua perkaramu. Karena kamu anggap Tuhan itu hanya sebatas guru saja, sedikit lebih pintar darimu. Maka kau akan kembali lagi. Iblis akan membawa kau kembali lagi cara berpikirmu dengan kekuatanmu. Lelah. Ya, maka lihat. Ini yang menarik. Ini yang sangat menarik. Yaitu apa? Lihat, coba perhatikan. Yesus itu, golnya Yesus bukan masalah ikan. Bukan. Bagi Yesus itu kecil. Mungkin bagi Simon itu besar, perkara besar. Tapi bagi Yesus itu kecil. Yesus selalu punya kesulitan, tanda kutip. Tanda kutip ya, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Yesus selama ini punya kesulitan untuk merubah cara berpikir muridnya. Untuk mengubahnya. Bukan berarti Yesus tidak mau. Bukan berarti Yesus tidak berkuasa. Tapi perlu ada respon yang taat dan rendah hati pada Tuhan. Itu yang sulit. Maka lihat, bagaimana caranya Yesus memiliki pola rekrutmen, proses untuk menarik Petrus kepada Yesus. Coba perhatikan. Ada proses yang menarik bagaimana caranya Yesus menarik orang terhadapnya. Coba perhatikan. Ingat, proses rekrutmen ini, yaitu proses menarik orang, itu paling sering dipakai sebuah perusahaan untuk memenuhi syarat pekerjaan. Karena terbukti keberhasilannya itu akan mengarah kepada brain washing, cuci otak. Ya, brain washing,
Coba perhatikan. Coba perhatikan. Caranya Yesus untuk membuat Petrus menjadi bagiannya bukan dengan cuci otak. Bisa Bang? Coba perhatikan. Ya, maka lihat, hal ini juga sering terjadi berlaku bahkan pada pendeta, bahkan kepada para gembala, bahkan kepada yang lain, supaya jemaatnya itu menjadi pengikutnya. Paham? Halo? Paham? Maka lihat, seseorang itu akan dicekoki dengan ideologi tertentu. Maka coba perhatikan, orang kalau sudah dicuci otak itu kondisinya begini. Biasanya orang kalau sudah dicuci otaknya, prosesnya untuk ditarik ke dia akan menjadi orang fanatik. Dia akan membabi buta. Dan dia akan mempertahankan apa satu-satunya yang ia miliki. Maka lihat, hasilnya apa? Itu akan membuat seseorang itu menjadi robot-robot. Tanpa hati nurani, tanpa nalar, itu akhirnya tidak bisa berjalan dengan normal. Coba perhatikan. Mungkin Bapak dan Ibu akan punya pengalaman ini. Berapa hari yang lalu ada orang punya pengalaman seperti ini. Saya sudah cocok dengan gembala itu. Saya sudah satu roh dengan gembala itu. Saya sudah satu jiwa dengan gembala itu, dengan pendeta itu. Saya tidak mau lagi dengan pendeta yang lain. Saya tidak mau lagi dengan gembala yang lain. Saya tidak mau lagi dengan gereja yang lain. Prinsip ini salah. Ini namanya cuci otak. Saya tegaskan hari ini. Saya tekankan hari ini. Anda itu hanya boleh bersatu. Tidak boleh pisah. Hanya dengan roh Tuhan. Amin. Halo. Anda itu harus satu jiwa dengan Tuhan, satu batin dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan. Amin. Makanya ingat, waktu Natal kemarin, Bapak dan Ibu saya izinkan pergi ke gereja yang lain. Silakan hadiri Natal, karena saya tahu kalian adalah milik Tuhan. Kalian itu harus bersatu jiwamu itu dengan Tuhan, bukan dengan saya. Batinmu itu harus bersatu dengan Tuhan, bukan dengan saya. Rohmu itu harus bersatu dengan Tuhan, bukan dengan roh saya. Amin. Ini mau diajar oleh Yesus terhadap Petrus. Akhirnya Petrus datang kepada Yesus bukan karena hasil cuci otak. Waktu Petrus punya pola berpikir, apakah langsung Yesus larang? Enggak. Waktu Petrus ngomong, guru, apakah Yesus langsung tegur? Enggak. Yesus masih begitu, cara pola berpikirnya Petrus, bukan mencuci otaknya. Maka cuci otak yang paling sempurna, kalaupun itu menjadi positif, hanya firman. Otakmu, akalmu, maaf kalau kasar. Otakmu, akalmu, nalurimu, batinmu, jiwamu, itu hanya saya izinkan kalau firman Tuhan yang mencuci. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya sudah satu jiwa dengan Pak Pendeta itu. Satu jiwa emangnya pacaran? Halo. Saya sudah jatuh cinta. Halo. Anda nggak boleh satu jiwa dengan saya, harus dengan Tuhan. Anda nggak boleh satu roh dengan saya, harus dengan Tuhan. Loh, kalau kamu lagi terkenal begini, Anda juga ikut terkenal begini. Halo? Amin. Roh Tuhan itu yang sempurna. Kalau Tuhan itu punya batin, batin Tuhan itu yang paling sempurna. Kalau Tuhan itu punya jiwa, jiwa Tuhan itu yang sempurna, nggak goyang. Dia tetap kokoh, apapun situasinya. Jadi orang-orang kalau punya pikiran seperti itu hasil cuci otak. Dan Yesus tidak pernah mencuci otak Simon Petrus. Nah. Maka lihat,
Cara Yesus memprosesmu untuk menarikmu menjadi milik kepunyaannya. Ingat, coba perhatikan. Ini dilakukan Yesus kepada Petrus. Dan saya yakin ini juga yang Yesus lakukan padamu. Ya, Yesus itu memprosesmu untuk menarikmu menjadi milik kepunyaan Yesus. Bukan milik kepunyaan gembala, tapi milik kepunyaan Yesus. Bukan milik kepunyaan BFA, tapi milik kepunyaan Yesus. Amin. Coba perhatikan. Ketika Yesus bermaksud menjadikan Petrus dan rekan-rekannya pencala manusia, dia tidak menggunakan, Yesus tidak menggunakan Washington, cuci otak. Tidak. Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya secara tidak frontal. Bisa paham? Waktu Yesus ada di tengah gelombang dengan murid-muridnya. Murid-muridnya semua ketakutan karena Yesus berjalan di atas air, kan? Walaupun murid-murid mengatakan itu hantu. Saya mau tanya, Yesus tersinggung tidak? Tidak tersinggung. Kalau mungkin saya Yesus, saya tersinggung. Kurang asam, gua ganteng-ganteng dibilang hantu. Gak sopan, udah ketemu tiap hari. You bilang saya hantu. Kecuali kalau saya datang nongol itu pakai tanduk, baru kau bilang setan atau hantu. Halo? Yesus tidak mencuci otak mereka. Yesus hanya tahu, oh pengenalanmu terhadap saya masih begitu. Ya sudah. Itu Yesus kita. Tidak mencuci otak. Ya? Ya, Yesus itu memperkenalkan dirinya secara tidak frontal, termasuk kepada Petrus. Petrus, goblok, kamu sudah dibilangin tebar kanan sana, tebar dong. Nah. Apakah Yesus juga menyalahkan Petrus? Kenapa kamu tebar sebelah kiri? Enggak. Waktu Petrus tidak ada hasil dengan guru-gurunya sudah seharian, apakah juga Yesus tegur Petrus? Kamu salah, goblok, tolong. Enggak. Yesus memperkenalkan dirinya. Amin. Dan Yesus memakai ikan yang tidak ada menjadi banyak. Itu yang membuat Petrus akhirnya melihat dari guru jadi Tuhan. Tanpa Petrus merasa bersalah. Tapi Petrus mengintimidasi dirinya tadi. Nah lihat, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya secara tidak frontal. Karena Yesus mengetahui pola nalar Petrus sendiri. Bahkan sampai yang terakhir mau Yesus meletakkan salib, Petrus marah kan? Diambil catu pedang, cek, dipotong telinganya serdadu. Putus. Apakah Yesus menginginkan itu? Enggak. Terus. Tuhan tahu pola berpikirnya Petrus. Ngomong duluan, akibat belakangan. Ngomong duluan, akibat melarikan diri aja. Itu Petrus. Ngomong duluan, tanggung jawab nanti belakangan. Dan Yesus pun mengambil telinga yang sudah jatuh ke tanah, ditempelkan lagi, tanpa operasi, tanpa ada dokter bedah pada saat itu. Apakah Petrus langsung dimarahi Yesus? Yesus cuma ngomong, Petrus, sarungkan pedang, taruh. Amin. Yesus itu nggak pernah kasar sama kita. Ingat, baik perkataannya nggak pernah kasar. Karena Tuhan mau engkau dan saya datang padanya bukan dengan cuci otak. Nah, makanya kalau gereja setiap khotbah tidak menggolkan tentang Yesus, itu sedikit sudah akan pergi ke kanan ke kiri. Amin. Amin. Nah lihat. Nalarnya Petrus saat itu apa? Petrus merasa dirinya paling tahu bagaimana cara menangkap ikan. Ia tahu, berpengalaman, bernelayan bahwa ikan-ikan tidak akan muncul pada siang hari. Yesus menyuruh siang hari. Apalagi mungkin sekali saat itu musim ikan sudah selesai.
Karena semalaman mencari ikan hasilnya nihil. Jadi juga ada musim ikan. Ada juga musim buah. Kalau Bapak dan Ibu sekarang berharap minta buah kemarin dari saya, itu tidak ada lagi. Halo? Dan saat itu Petrus menilai ini bukti. Jadi Petrus begini, nggak dapat ikan seharian itu wajar, karena belum nggak musimnya. Itu cara berpikirnya Petrus. Tapi caranya Tuhan enggak. Mau wajar nggak wajar, musim nggak musim, kalau sudah Tuhan memerintahkan pasti jadi. Katakan amin. Nah, nalar Petrus juga mengatakan permintaan Tuhan Yesus untuk menjala ikan di siang hari adalah tidak masuk akal. Nanti baca ayat 5. Nah, coba perhatikan. Hanya karena rasa hormat Petruslah, makanya Petrus itu menebarkan jala. Coba perhatikan. Yesus itu tanda kutip ya, awal Petrus itu hanya memberikan satu respon, ingin menghormati Yesus saja. Rasa hormat dia, makanya dia mau menyebarkan jala. Hanya dari titik memberi hormat, rasa hormat pada guru, itu aja sudah membuka mujizat dari Tuhan. Apalagi lebih dari situ. Amin. Anda dan saya sekarang pengenalanmu kepada Yesus itu tidak sama seperti Petrus lagi. Anda sudah lebih dari Petrus. Saya berharap jangan lagi mengharap sesuatu dari Tuhan itu hanya sebatas kenalan atau hanya sekedar menghormati, ya bisa. Artinya Petrus itu dia tebarkan jala itu mungkin hanya karena disuruh mungkin kepala dinasnya. Ya sudah wes, supaya Bade senang, wes. Gitu. Tapi lihat cara berpikirnya Petrus, Tuhan tidak marah. Yesus tetap menghormati. Sekalipun itu respon dari Petrus hanya sekedar rasa hormat. Bapak dan Ibu sama Tuhan nggak boleh hanya sekedar rasa hormat. Ngomong kanan kiri, nggak boleh rasa hormat saja. Amin. Amin. Maka lihat, Petrus yang tadinya mengarahkan pikirannya dan pengalamannya dan nalarnya sekarang langsung berubah. Akan tetapi justru saat itu juga ikan memenuhi jalannya. Nalar Petrus bekerja keras. Hal yang tidak masuk akal terjadi. Itu hanya bisa berarti satu hal, yaitu Tuhan Yesus bukan guru biasa. Waktu Yesus mengikuti masih cara berpikirnya Petrus, dengan peristiwa itu terjadi, lihat, Petrus pun akhirnya nalarnya berubah, responnya berubah. Nggak mungkin sekelas guru bisa mendatangkan, enggak lagi guru. Ini pasti sudah lebih dari guru. Amin. Makanya Petrus mengatakan, Tuhan. Amin. Tuhan. Maka lihat, Tuhan Yesus pasti berasal dari Allah. Maka saat Petrus sudah memanggil dia Tuhan, bukan sekedar hanya guru, saat itulah tindakan Petrus secara fisik, dia tersungkur di kaki Yesus. Amin. Semua yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, angkat tangan. Yang sudah jadi anak Tuhan, angkat tangan. Anda nggak boleh lagi memuji Tuhan hanya begini-begini ya. Besar Allahku, nggak boleh. Wujud fisikmu juga harus ikut merendahkan hati, merendahkan diri. Waktu kau angkat tangan, itu pengenalanmu kepada Tuhan, levelnya sudah berbeda. Waktu kau tersungkur, waktu kau melompat-lompat, bersuka cita, itu berarti suasana yang kau buat padamu, itu suasana kasih karunia. Coba perhatikan, kasih karunia sudah Tuhan berikan padamu, amin. Kau tidak hanya sebagai level untuk menerima saja, tapi kau harus membagi kasih karunia. Waktu kau angkat tangan, kau lagi membagi kasih karunia.
Waktu kau semangat sama Tuhan, kau lagi memberi kasih karunia pada orang lain. Waktu anak-anakmu mungkin akan nilainya semuanya kebanyakan merah. Ini sementara menerima rapot kan? Banyak kamera, kamu katakan, nak, kamu anak pintar. Memang merah. Merah. Di bawah merah apa? Biru. Mungkin angka 4 kan? Gak apa-apa. Nah, kau anak pintar. Kau anak hebat, pasti berhasil. Engkau lagi menyalurkan kasih karunia padanya. Jangan bilang, merah. Goblok sekali kamu, nak. Tolol sekali kamu, anak siapa? Engkau tidak menyalurkan kasih karunia, tapi yang kau salurkan itu kutuk. Halo, belajar. Amin. Amin. Anak mungkin lari ke sana kemari. Sampai kau juga sudah makan banyak, tapi akhirnya tetap langsing. Karena apa? Tanpa kau sadari, kau juga olahraga ikut lari dengan aku. Nah, suatu saat engkau akan berlari maraton tercepat yang 100 meter. Dalam hal itu terjadi, engkau lagi menyalurkan kasih karunia pada anakmu. Halo. Amin. Kalau anakmu itu terlalu cerewet, baik laki-laki atau perempuan, oh enggak, Tuhan akan siapkan engkau menjadi seorang notaris, menjadi seorang sarjana hukum, menjadi seorang hakim. Dalam engkau lagi menyalurkan kasih karunia. Kasih karunia itu tidak ada perkataan yang negatif. Dan engkau harus sampai ke level sana. Jangan hanya menerima, tapi bagianmu juga harus membagi kasih karunia. Katakan amin. Ngomong dulu kanan kirinya, satu kata yang positif. Bukan ngomong satu kata positif, keluarkan kepada dia yang positif perkataan. Kata apa gitu? Ayo silakan. Hebat sekali. Jangan ngomong, saya keluarkan kata positif. Jangan. Kata positif itu kamu keluarkan pada sebelahmu. Amin. Jangan sampai bilang, hei jelek, jangan dong. Halo. Amin. Orang tua ingat, siapa yang punya anak, angkat tangan dulu. Tetap salurkan kasih karunia pada anak-anakmu ya. Transferkan oleh perkataanmu. Gak butuh kok itu. Itu mentransferkan itu butuh data enggak? Halo, butuh data? Enggak kan? Ayo rajin. Amin. Anak-anak muda, ayo anak-anak muda masih sekolah, angkat tangan dulu. Gak boleh lagi ya kalau lagi tersebut dengan temanmu, goblok, tolol. Gak boleh lagi. Amin. Mendingan diam. Gak usah jauh-jauh seperti itu. Anda penyalur kasih karunia. Tidak hanya penerima lagi, tapi penyalur kasih karunia. Katakan amin. Nah, lihat, mukjizat bisa terjadi diawali dengan cara berpikir ya. Dengan cara berpikir. Respon yang berbeda itu selalu awal dari mukjizat. Lihat, perahu yang syarat ikat itu mencelikkan mata Simon dan kawan-kawannya. Dan lihat, Yesus bukan lagi hanya pemberita firman Allah pada mereka, tetapi Yesus juga akhirnya mereka tahu penyembuh penyakit, pengusir setan. Tetapi sekali lagi di antara itu semua mereka akui bahwa Dia adalah Tuhan, bukan lagi anak tukang kayu, tapi Dialah Tuhan. Simon menyadari keberdosaannya, Simon menyadari ketidaklayakannya, Simon menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha mulia. Responnya berbeda. Maka lihat, menjadi pengemban misi Yesus itu ya bukan karena memilih, tetapi karena Anda yang dipilih Tuhan. Amin. Amin. Kalau Bapak dan Ibu hari ini percaya pada Tuhan Yesus itu bukan karena Anda yang memilih, tapi karena Tuhan yang sudah memilihmu dulu, responmu itu tinggal di dalamnya. Amin. Kalau Yesus tidak memilihmu, itu Anda sama seperti yang lain. Maka kasih karunia itu, keselamatan itu bukan karena engkau hebat, karena engkau layak, tapi karena Tuhan yang sudah memilihmu. Tuhan yang sudah menetapkanmu. Tinggal engkau selalu merespon dengan cara berpikir di dalam surga.
Bukan karena kita mampu melakukan perkara besar, tapi karena Dia yang memampukanmu. Katakan amin. Bukan karena kau cakap, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kau suci, tetapi karena kau mengakui dosa dan menerima anugerah. Bukan karena suci, tetapi karena mau mengakui dosa dan menerima pengampunan. Amin. Mari kita sadari siapa kita tadinya. Ya, siapa Simon itu? Siapa Simon dan kawan-kawannya itu? Siapa saya? Siapa Bapak dan Ibu? Kita ini semua manusia yang berdosa, yang tidak layak menerima berkat Tuhan Yesus. Namun anugerah Allah diberikan kepadamu, diberikan kepada saya. Maka status baru hari ini adalah semua karena anugerah. Amin. Yakni apa? Menjadi penjala manusia. Yakni apa? Untuk menyalurkan kasih karunia lagi itu kepada orang lain. Anda sudah menerima, tapi bagianmu itu menjadi penyalur kasih karunia Tuhan itu lagi. Dan paling sedikit itu melalui perkataan. Siapa kita dan saya sampai hari ini akhirnya Tuhan angkat menjadi rekan sekerjanya. Kalau sudah berbicara rekan sekerjanya, berarti modal yang tertinggi di situ itu bukan dana, tapi kepercayaan. Amin. Kalau Tuhan membuat kita menjadi rekan kerjanya, Anda dan saya tidak layak. Di luar sana modalnya jauh lebih besar dari kita. Modalmu dan modal saya berapa kalau Tuhan membuat standar itu? Tapi Tuhan berikan itu, engkau sudah dipilihnya, kau sudah ditetapkannya, kau sudah diselamatkannya. Yang lebih hebat lagi, engkau dibawanya, diangkat menjadi satu rekan kerja Dia. Amin. Amin. Maka Bapak dan Ibu semua harus menjadi pelayan Tuhan. Apapun profesimu di luar sana, itu bukan pekerjaan utamamu, itu pekerjaan sampinganmu. Yang PNS, coba katakan PNS. Halo PNS, itu bukan pekerjaan utamamu, itu sampinganmu. Amin. Yang anak sekolah katakan, ya, itu bukan pekerjaanmu anak sekolah. Amin. Jadi kalau ditanya, apa pekerjaan Bapak? Melayani Tuhan. Padahal orang itu tahu kamu PNS. Kan saya lihat itu hanya sampingan. Pak Philip yang selalu hitung-hitung duit, itu sampingan, bos. Amin. Yang sampingan aja kita diberkati, apalagi kita sadar bahwa kita rekan sekerja Allah. Katakan amin. Maka Tuhan memberikan padamu modal hanya satu, kepercayaan. Kepercayaan itu jangan sampai hilang. Kepercayaan itu jangan sampai dipindahkan kepada orang lain. Itu salahnya kalau dipindahkan kepada orang lain. Maka semua dasar pelayanan di tempat hanya satu. Pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Ngomong kanan kiri, pelayanan sebuah kehormatan. Amin. Lanjut lagi. Tenang saja, masih sekitar 45 menit. Kalau sudah ngomong firman Tuhan, saya sih gak mau berhenti, mau sampai pagi juga oke. Ya, tapi daripada saya ngomong-ngomong di situ menggerutu semua, itu juga gak bagus. Ini, pasti ini. Yuk kita baca dulu, Roma pasal 4 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tukang yang kerja di sini itu bukan hadiah, upah harus dibayar karena dia bekerja. Amin. Untuk keselamatan yang kau terima dari Tuhan, saya mau tanya, ada usahamu enggak? Hah? Ada enggak? Maka itu hadiah, diberikan cuma-cuma. Amin. Nah, terjemahan yang lain sebentar di situ dikatakan begini. Namun kepada orang yang bekerja, upah tidak diperhitungkan sebagai anugerah, tetapi sebagai utang. Ya, kalau ada tukang gereja di sini, selama saya tidak bayar, berarti saya punya utang. Anda dan saya hari ini, Tuhan tidak memakai sistem itu. Semua Yesus sudah selesaikan di kayu salib, lunas.
Anda nggak perlu lagi membayar harus mati di kayu salib. Semua sudah lunas. Kalau Anda membuat suatu usaha untuk menerima keselamatan, itu berarti Anda karyawan yang harus menerima upah. Anda di depan Tuhan bukan lagi karyawan, tetapi yang sesuatu yang tidak layak sudah kau terima hari ini, yaitu keselamatan. Dan Allah yang memilihmu, Allah yang menetapkanmu, Allah yang mengangkatmu, Allah yang memelukmu, dan Allah yang membawamu menjadi satu rekan sekerja dengan Dia. Sangat istimewa dirimu dan diri saya di hadapan Tuhan. Amin. Dan itu semua adalah anugerah. Dan ingat sekali lagi, Yesus tidak punya lagi utang padamu, karena semua sudah lunas. Apalagi Anda nggak boleh merasa punya utang pada Tuhan. Semua sudah lunas. Ngomong kanan kiri, sudah lunas. Jangan ditagih lagi. Malam-malam datang lagi, begitu. Lunas ya. Itu yang membuat hidup itu ringan. Amin. Maka lihat, keselamatan itu apa sih? Keselamatan itu pemberian. Hadiah diberikan kepada orang yang tidak bekerja, tapi diberikan. Ya, dan itu cuma-cuma. Kalau disuruh bayar, itu bukan hadiah, itu bukan gratis. Maka lihat, seandainya orang dapat memperolehnya dengan berbuat baik, maka keselamatan itu bukan lagi pemberian. Amin. Halo, kalau keselamatan itu karena upahmu, keselamatan itu karena baikmu, keselamatan itu karena engkau berbuat baik, keselamatan itu karena engkau mengumpulkan amalmu, ingat sekali lagi, itu bukan lagi pemberian, itu bukan lagi anugerah. Amin. Keselamatan itu diberikan kepadamu cuma-cuma, kepada mereka yang tidak bekerja untuk memperolehnya. Anda hari ini datang beribadah hanya memuji menyembah Tuhan saja, menerima firman, jadi teladan di luar sana. Hidup itu firman, lakukan itu firman. Anda datang sini bukan lagi supaya diberkati, Anda sudah diberkati sebelum masuk sini. Amin. Anda datang sini beribadah supaya apa? Dosaku 1 minggu yang lalu supaya dikortik dulu, saya masuk dulu ibadah. Yang tadi 1 minggu dosa saya 3 masuk ke gereja, ya mungkin dikasih kortik jadi 2 sisa 1. Bukan. Oi. Amin. Lihat, sebab Allah menyatakan bahwa orang-orang berdosa menjadi benar dalam pandangannya. Sekarang kalau Tuhan memandangmu sudah jadi orang benar, saya mau tanya. Bukankah itu hal yang sangat istimewa kita terima? Padahal kau sadar tidak layak menerima itu. Tapi caranya Tuhan memandangmu, Anda yang sekarang menjadi orang benar. Kenapa Anda dan saya jadi orang benar? Karena Anda sudah di dalam Yesus. Amin. Bila Anda percaya dan sudah percaya bahwa Yesus itu dapat menyelamatkan dirimu dari semua murka Allah di bumi ini, itulah cara pandang Yesus padamu. Semua murka neraka itu tidak lagi bagian, karena engkau sudah benar di hadapan Tuhan. Engkau benar karena bukan kelakuanmu, engkau benar karena Yesus yang sudah ada di dalam. Amin. Jadi kalau misalnya ibaratnya saya Allah itu melihat Bang Oden untuk masuk keselamatan, menerima keselamatan, saya tidak melihat lagi Bang Odennya, saya melihat Yesus yang ada dalam diri Bang Oden. Makanya Bang Oden selamat. Coba perhatikan. Saya mau tanya lagi, kalau hari ini mati, yakin gak masuk surga? Anak-anak sekolah, angkat. Yakin, ragu-ragu, atau setengah-setengah? Ya terserahlah. Mana jawabanmu? Kalau udah ngerti, mau jawab dulu dia. Yang sana. Kalau mati hari ini, yakin gak masuk surga? Amin. Yakin jangan karena kata orang ya. Setuju ya? Tepuk tangan dulu Tuhan yuk. Maka lihat sekali lagi. Kita baca lagi. Kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Lanjut.
Yo, 1, 2, 3. Tetapi bukankah ia memperoleh hak untuk masuk surga karena segala perbuatan baik yang dilakukannya? Bukan, sebab keselamatan adalah suatu pemberian. Lanjut. Seandainya orang dapat memperolehnya dengan berbuat baik, maka keselamatan itu bukan lagi pemberian. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma kepada mereka yang tidak bekerja untuk memperolehnya. Amin. Jadi Bapak dan Ibu menabur di sini bukan untuk selamat, memberi persembahan bukan untuk selamat, Anda beribadah bukan untuk selamat, Anda bekerja buat kue bukan untuk selamat. Halo, Anda masuk sini karena sudah selamat. Anda menabur karena sudah selamat. Anda beribadah karena sudah selamat. Tidak semua orang punya pengertian ini loh. Ini rahasia yang dibukakan padamu dan pada saya. Coba nanti tanyakan itu kepada orang lain yang ada di sekitarmu. Belum tentu cara berpikir sesuai firman seperti ini. Amin. Lanjut. 1, 2, 3. Sebab Allah menyatakan bahwa orang-orang berdosa menjadi benar dalam pandangannya bila mereka percaya bahwa Kristus dapat menyelamatkan mereka dari murka Allah. Lanjut lagi. Masih ada? Coba perhatikan. Kita semua bangkit berdiri. Ya. Tadi nanti tambah. Ya. Buka lagi 2 Korintus. Yuk kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5:21. Yuk. 1, 2, 3. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Anda selamat bukan karena kelakuanmu, Anda selamat karena Yesus yang sudah dibunuh. Amin. Coba kita semua harus sadari. Lanjut lagi. Mazmur 30 ayat 2. 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Tuhan tidak pernah menipu. Bapak dan Ibu suka menipu? Jangan lagi ya. Halo? Akui lagi dulu. Satu hari berapa kali melakukan dosa? Laki-laki ngintip anak lagi mandi, orang lain perempuan berdosa atau enggak? Oh enggak Pak. Laki-laki dulu, kan nggak mungkin ada perempuan yang ngintip. Biasanya laki-laki yang ngintip. Ngintipnya lagi mandi, berdosa atau tidak? Dosa. Berbohong dosa atau tidak? Dosa. Mengucapkan sesuatu yang tidak benar dosa atau tidak? Dosa. Oke, pagi satu dosa. Mungkin nggak? Mungkin nggak satu hari pagi melakukan dosa satu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Siang satu, mungkin nggak? Nggak mungkin. Malam satu, mungkin nggak? Nggak mungkin. 1 bulan berapa kali? 90 kali. 1 tahun berapa kali? 1080 kali. 80-nya kita korting supaya hitungannya gampang. Sekarang Pak Founder usia berapa Pak? 27.000 Pak dosamu hari ini Pak. 1 pagi, siang 1, malam 1 Pak. Layak gak masuk surga? Enggak layak. Ya? Halo? Anak muda yang pakai batik yang paling pinggir, usia berapa sekarang deh? 18 tahun. Berarti hari ini dosamu berapa? 18.000 deh. Layak gak masuk surga? Enggak layak. Halo? Kalau saya tanya, dosa siapa paling banyak? Ya usia yang paling banyak. Ya kan? Itu udah angkat tangan. Banyak. Dan saya pikir tidak layak, betul tidak? Jadi kalau Bapak dan Ibu tertuju ke itu, gak layak. Tapi lihat tadi, Yesus tidak mengenal dosa, dibuat Allah menjadi dosa. Untuk siapa? Menyelamatkan kita yang berdosa. Maka lihat, Tuhan tidak memperhitungkan tadi dosamu tadi. Amin. Amin. Bukan berarti Anda lebih bebas melakukan dosa, enggak. Orang sudah tinggal kasih karunia Tuhan,
dia sudah takut melakukan dosa. Dia takut bukan karena ketemu, tapi dia sadar diri. Orang menerima kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Semua harus sadar, katakan amin. Katakan amin. Haleluya Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan satu doa. Amin Tuhan. Oh. Yesus Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari persiapkan roti dan anggur. Haleluya Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus dan melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Oh, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sekali lagi katakan, sebab kasih setiamu, amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, jiwaku, amin. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi, amin. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya. Inilah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik. Tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh Kristus yang tidak pernah sakit. Tubuh Kristus yang tidak ada sakit penyakit. Hari ini, pada saat engkau makan tubuh Kristus ini, sebutkan apa yang kau makan di dalam hatimu. Perkatakan, Tuhan, saya mau makan jantungnya Tuhan yang sehat. Saya mau makan paru-parunya Tuhan yang sehat. Saya mau makan apapun yang Tuhan tubuhmu butuhkan hari ini supaya sehat. Makan tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus yang sempurna ini waktu kau makan, maka semua masalah sakit penyakit dalam tubuhmu hari ini Tuhan gantikan dengan tubuh Yesus yang sempurna. Kami percaya Tuhan, setiap anakmu yang sudah mendeklarasikan apa yang dimakan hari ini, maka mereka akan sehat sesuai dengan perkataan, sesuai dengan apa yang mereka makan hari ini. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus yang sempurna, maka kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari engkau angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala. Darah Yesus berbicara, itu sebuah nyawa. Dan kita percaya, kita punya roh Tuhan, kita punya roh. Dan hari ini, darah yang ada pada Yesus yang sempurna ini, engkau minum. Sehingga segala sesuatu yang ada, yang tidak membuat darahmu hari ini sehat, waktu engkau meminumnya, darah Yesus yang sehat ini, maka semua yang tidak sehat akan Yesus keluarkan, diganti dengan darah Yesus yang sehat. Maka bagianmu adalah bagian setiap hari sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Dan itu akan dan sudah kau terima. Hidupmu dan hidup saya akan selalu sehat. Semua panjang umur. Semua jemaat Tuhan tidak ada yang mati muda. Semua panjang umur. Kami percaya itu. Terima kasih Bapak. Kami mau minum dari Yesus. Kami percaya dari Yesus akan mengubah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Sebagai ucapan syukurmu, mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi katakan amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Terima kasih Bapak, hari ini kami sudah menerima mujizat. Hamba yakin percaya Bapak dan Ibu dan Saudara dan rekan-rekan semua, Anda hari ini sudah menerima mujizat. Anda bisa di tempat ini, Anda bisa juga keluar dari gereja ini, di tengah perjalanan, bahkan sampai di rumahmu, bahkan dengan waktu, Tuhan semuanya bisa berikan padamu mujizat itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk semua pertolongan pemeliharaan Tuhan terhadap kami. Kami juga bersyukur melalui taburan kami hari ini, persembahan kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami, pembangunan. Kami melakukan itu semua karena kami sudah diselamatkan Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, saya persilakan duduk.